Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini BUMN Karya tengah menjadi sorotan publik akibat permasalahan utang yang cukup tinggi. Dan untuk mengetahui seperti apa arah penyelesaian dari masalah ini, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yakni Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Pak, terkait dengan masalah BUMN Karya yang tengah menjadi sorotan publik ini, sebenarnya permasalahan ini karena apa nih? Apa karena penugasan dari pemerintah ataukah karena masalah dari manajemennya ini nih Pak? Ya, jadi ini BUMN Karya menjadi isu yang menarik ya. Kita harus sadari bahwa BUMN Karya kita sebelum adanya penugasan ini adalah perusahaan-perusahaan yang sehat. Perusahaan dengan market valuasi sekitar 6-8 triliun, ya, sehat. Nah, tetapi kemudian dengan adanya penugasan ini, perusahaan-perusahaan BUMN Karya sebagian ya, seperti Waskita Wijaya, ini menjadi perusahaan-perusahaan yang besar, tambun dan penyakitan, ya katakan seperti Waskita satu contoh, ya ini kan sebenarnya bukan, mereka kan kontraktor, bukan pengelola jalan tol. Mereka diminta untuk membangun jalan tol, yang harapannya adalah setelah selesai dibangun jalan tol ini laku dijual dan kemudian mendapatkan pengembalian. Nah persoalannya adalah dengan adanya COVID kemarin trafiknya turun, dan jalan tol ini menjadi tidak laku dijual, sehingga terpaksa Waskita terpaksa harus mengelola jalan tol itu. Sehingga ketika jalan tolnya belum dijual, maka belum bisa untuk membayar hutangnya. Nah ini menyebabkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang heavily debted ya, punya utang yang sangat besar, dan akibatnya menyulitkan cash flow dari perusahaan. Akibatnya adalah banyak vendor-vendor dari perusahaan karya ini yang tidak dibayar. Isu ini kita angkat di Komisi 6 dan Pak Erick Thohir sepakat untuk melakukan restrukturisasi. Karena pada intinya adalah tidak boleh pengusaha-pengusaha dirugikan ya, karena mereka selama ini mensuplai BUMN Karya terpaksa utangnya tidak dibayar, bahkan sudah ulang tahun. Sehingga memang akan dilakukan restru dan akan kemudian dari hasil restru ini nanti pembayaran langsung dari pemerintah kepada para vendor. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Nah, untuk dari penugasannya sendiri tadi Bapak bilang banyak penugasan yang akhirnya tidak menghasilkan. Nah, ini kedepannya solusi dari Komisi 6 dan juga mitra terkait BUMN dan sebagainya ini seperti apa terkait dengan pembangunan-pembangunan yang tidak menghasilkan ini Pak? Ya, bukan tidak menghasilkan. Memang penugasan ini adalah penugasan untuk pembangunan infrastruktur. Kenapa ini dilakukan? Karena Indonesia sudah terlalu lama tidak membangun infrastruktur. Kita terlambat sekali membangun infrastruktur. Satu contoh bahwa jalan tol yang dimiliki oleh Indonesia ketika pertama kali Pak Jokowi berkuasa itu hanya sekitar 700 km. Ya, padahal jalan tol pertama yang dibangun yaitu jalan tol Jagorawi itu sudah dibangun pada tahun 87. Nah, sampai Jokowi masuk itu hanya 700 kilo. Sementara Cina yang membangun jalan tol 10 tahun sesudah Jagorawi, total kilometer jalan tolnya sudah 280.000 kilometer. Kita terlalu lama ketinggalan tidak membangun. Sehingga yang salah bukan pembangunan infrastrukturnya. Tetapi memang bahwa kita harus membangun infrastruktur atas nama keadilan sosial. Ya, atas nama untuk menurunkan logistik cost di Indonesia. Kan kita merasa sekarang, saya pulang ke Tegal dengan mudah hanya 4 jam sampai ke Tegal. Di mana tadinya Tegal Jakarta adalah 8 sampai 10 jam. Ya, jadi pembangunannya tepat, cuman memang penugasan ini Indonesia kan bukan negara yang sangat kaya ya, duitnya cekak. Sehingga memang pemerintah menyediakan anggaran yang terbatas, kemudian BUMN Karya ini diminta untuk mencari pendanaan sendiri, padahal mereka harusnya adalah kontraktor. Kontraktor itu membangun, duitnya sudah ada. Nah, terpaksa mereka mencari pendanaan sendiri yang tidak bisa dibayar gara-gara jalan tolnya memang belum laku untuk dijual. Itu problemnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak.
Ya baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Haris terkait dengan masalah BUMN karya yang terus memiliki hutang yang meningkat. Tadi juga disampaikan bahwa memang hutang yang dimiliki oleh BUMN karya ini disebabkan oleh penugasan-penugasan yang diberikan kepada BUMN karya semasa COVID, yakni pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang akhirnya pembangunan tersebut kurang menghasilkan dana kembali ataupun investasi kembali kepada negara. Dan tadi juga disampaikan bahwa seharusnya pemerintah lebih memperhatikan terkait dengan penanaman modal yang diberikan kepada BUMN dan juga memperhatikan penugasan-penugasan yang diberikan untuk BUMN seperti BUMN Karya ini. Dan sekian yang dapat saya laporkan terkait dengan masalah BUMN Karya. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.